Alopecia sendiri secara keseluruhan merupakan keluhan yang umum terjadi. Angka kesembuhannya juga beragam berdasarkan derajat kebotakan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera berobat untuk penanganan yang maksimal. Apabila tidak segera ditangani, kebotakannya bisa meluas. Bahkan, pada kasus-kasus alopecia akibat autoimun, kebotakannya itu bisa sampai ke bagian rambut lain. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, kembali lagi dengan saya, Dr. Agassi, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kebotakan rambut atau alopecia. Jadi, alopecia adalah istilah medis untuk kebotakan rambut. Keluhan kebotakan dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kebotakan terkait malnutrisi, hormonal, jenis kelamin, usia, disebabkan infeksi, atau disebabkan oleh penyakit autoimun. Dan sebenarnya masih banyak lagi penyebab dari kebotakan. Tipe alopecia pada laki-laki atau alopecia androgenetik mungkin salah satu tipe yang paling sering kita lihat. Jadi kebotakannya terjadi secara bertahap, mulai dari area M kepala, kemudian penipisan rambut bagian tengah, hingga botak secara keseluruhan. Secara umum, alopecia dibagi berdasarkan alopecia sikratiksial atau disertai pembentukan jaringan parut dan non-sikratiksial. Nah, umumnya nih, alopecia sikratiksial diawali peradangan terlebih dahulu, jadi misalnya ada infeksi atau ada peradangan hebat. Nah, kalau yang non-sikratiksial, contohnya mungkin yang sedang marak dipelajari akhir-akhir ini, alopecia areata, itu bisa disebabkan oleh autoimun, di mana kekebalan tubuh kita merasa bahwa rambut kita itu adalah benda asing sehingga dia dihancurkan oleh kekebalan tubuh sendiri. Bergantung dari pemicu alopecianya, bisa disebabkan oleh usia, faktor keturunan, malnutrisi, infeksi, atau penyakit autoimun. Alopecia sendiri secara keseluruhan merupakan keluhan yang umum terjadi. Angka kesembuhannya juga beragam berdasarkan derajat kebotakan yang sudah terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera berobat untuk penanganan yang maksimal. Apabila tidak segera ditangani, kebotakannya bisa meluas. Bahkan, pada kasus-kasus alopecia akibat autoimun, kebotakannya itu bisa sampai ke bagian rambut lain, alis misalnya, kumis, atau di bagian tubuh lain juga. Untuk pengobatannya, sebelumnya perlu dilakukan penilaian penyebab terjadinya alopecia, kemudian dilakukan pengobatan sesuai masalah yang ditemukan. Misalnya, pada kasus malnutrisi, maka perlu diperbaiki nutrisinya, bila perlu dengan suplementasi vitamin. Apabila ada infeksi, maka perlu ditata laksana infeksinya, dan seterusnya. Apabila sudah mengatasi masalah kebotakan dengan obat-obatan yang dijual bebas, namun tidak ada perbaikan, sangat disarankan untuk berobat ke dokter. Bergantung dari tipe alopecianya dan derajat kebotakannya, bisa kita coba dengan obat oles, obat minum, atau dengan treatment-treatment yang memicu tumbuhnya rambut. Bisa seperti fototerapi, injeksi PRP, injeksi autologous micrograph, atau pada kasus-kasus yang sudah lanjut, kita lakukan transplantasi rambut. Nah, umumnya kita melakukan kombinasi dari treatment-treatment ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai hasil yang memuaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat.